Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurila, NIM 220404502009, Prodi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Nah, baik, kali ini saya akan menjelaskan dua topik. Nah, topik yang pertama yaitu aspek-aspek emosi, sosial, moral, dan religi remaja. Nah, poin yang pertama yaitu aspek-aspek emosi. Perkembangan emosi pada masa awal menunjukkan sifat yang sensitif dan reaktif yang sangat kuat terhadap berbagai peristiwa atau situasi sosial. Emosinya bersifat negatif dan temperamental. Terdapat 5 aspek emosi yang fundamental menurut Charles Darwin, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, biologis emosi. Yang kedua, intensitas. Yang ketiga, frekuensi dan durasi. Yang keempat, rasionalitas dan emosi. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu fungsi emosi. Nah, poin selanjutnya yaitu karakteristik emosi remaja. Karakteristik emosi remaja menurut Asrori tahun 2005, halaman 105. Secara garis besar, masa remaja beserta karakteristik emosinya dapat dibagi ke dalam 4 periode. Nah, yang pertama yaitu periode remaja. Yang kedua, remaja awal. Yang ketiga, remaja tengah. Dan yang keempat yaitu remaja akhir. Nah, poin selanjutnya yaitu aspek sosial remaja. Aspek dalam perkembangan sosial ini meliputi 2 aspek penting, yaitu kompetensi sosial atau kemampuan anak beradaptasi dengan lingkungannya secara efektif, dan tanggung jawab sosial atau komitmen anak terhadap tugas-tugasnya, menghargai perbedaan individual dan memperlihatkan lingkungannya. Perkembangan sosial dapat pula diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral, dan tradisi, meleburkan diri menjadi satu kesatuan dan saling berkomunikasi dan kerjasama. Berkat perkembangan sosial anak dapat menyesuaikan dirinya dengan kelompok teman sebayanya maupun dengan lingkungan masyarakat sekitarnya. Nah, poin selanjutnya yaitu faktor sosial yang negatif. Menurut Abdul Rahim tahun 2006, keterlibatan remaja dalam berbagai gejala sosial disebabkan oleh beberapa faktor-faktor. Nah, yang pertama, faktor dalam diri remaja dari perspektif pengembangan kepribadian. Yang kedua, kegagalan institusi keluarga dan juga pengaruh teman sebaya. Nah, poin selanjutnya yaitu aspek moral remaja. Pembentukan moral diartikan sebagai suatu tindakan yang mengarahkan, membimbing, dan melembagakan nilai-nilai moral, mendidik, membina, membangun akhlak, serta perilaku seseorang.
beberapa cara yang dapat dilakukan individu untuk belajar berperilaku moral, sehingga individu dikategorikan bermoral, yaitu yang pertama, identifikasi sebagai sumber belajar perilaku moral semakin penting karena individu cenderung untuk meniru perilaku yang orang anggap itu menarik atau orang yang dikaguminya. Biasanya imitasi dan perilaku tersebut biasanya tanpa disadari secara langsung. Yang kedua, pendidikan langsung anak pertama-tama memberikan reaksi tertentu yang tepat dalam situasi tertentu. Nah, poin selanjutnya yaitu perilaku moral yang terpenting. Derajat tahun 1992 mengatakan perilaku moral yang terpenting adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama, berkata jujur dengan apa yang terjadi. Yang kedua, berbuat benar. Yang ketiga, berlaku adil. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu berani. Nah, poin yang terakhir yaitu aspek religi remaja. Religiulitas adalah internalisasi nilai-nilai agama dalam diri seseorang. Internalisasi di sini merujuk pada keyakinan terhadap ajaran agama, baik dalam hati maupun dalam bahasa. Keyakinan ini kemudian diwujudkan dalam aktivitas dan perilaku sehari-hari. Nah, perkembangan agama yang terjadi pada remaja terjadi dalam beberapa aspek, antara lain menurut Westerback, sebagaimana disebutkan oleh Ramayulis adalah yang pertama, pertumbuhan mental dan spiritual. Yang kedua, perkembangan emosi. Yang ketiga, aspek sosial. Yang keempat, perkembangan moral. Dan yang terakhir yaitu sikap dan minat. Nah, poin selanjutnya yaitu tugas-tugas perkembangan remaja. Pengertian remaja. Remaja adalah transisi dari masa anak-anak ke usia dewasa atau Gumantan Mahfud et al. Tahun 2021. Remaja adalah waktu manusia berumur belasan tahun. Seseorang remaja sudah tidak lagi dapat dikatakan sebagai anak-anak, namun ia belum cukup matang untuk dikatakan sebagai orang dewasa, dikarenakan ia sedang mencari pola hidup yang paling sesuai baginya, dan ini pun sering dilakukan dalam metode coba-coba, walaupun banyak di dalamnya yaitu kesalahan. Nah, adapun ciri-ciri remaja. Gunarsa dan Matiare dalam menjelaskan ciri-ciri remaja sebagai berikut. Yang pertama yaitu masa remaja awal. Biasanya duduk di bangku sekolah menengah pertama atau SMP dengan ciri-ciri yang pertama, tidak stabil keadaannya, lebih emosional. Yang kedua, mempunyai banyak masalah. Yang ketiga, masa yang kritis. Yang keempat, mulai tertarik pada lawan jenis. Yang kelima,
munculnya rasa kurang percaya diri. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu suka mengembangkan pikiran baru, gelisah, suka berhayal, dan suka menyendiri. Nah, yang kedua, masa remaja media atau pertengahan. Biasanya duduk di bangku sekolah menengah atas atau SMA dengan ciri-ciri yang pertama, sangat membutuhkan teman. Yang kedua, cenderung bersifat narsistik atau kecintaan pada diri sendiri. Yang ketiga, berada dalam kondisi keresahan dan kebingungan karena pertentangan yang terjadi dalam dirinya. Yang keempat, berkeinginan besar mencoba segala hal yang belum diketahuinya. Dan yang terakhir atau yang kelima, yaitu keinginan menjelajah ke alam sekitar yang lebih luas. Nah, yang ketiga yaitu masa remaja akhir, ditandai dengan ciri-ciri yang pertama, aspek-aspek psikis dan fisiknya mulai stabil. Yang kedua, meningkatnya berpikir realistis, memiliki sikap pandang yang sudah baik. Yang ketiga, lebih matang dalam menghadapi masalah. Yang keempat, ketenangan emosional bertambah, lebih mampu menguasai perasaan. Yang kelima, sudah terbentuk identitas seksual yang tidak akan berubah lagi. Dan yang terakhir atau yang keenam, yaitu lebih banyak perhatian terhadap lambang-lambang kematangan. Nah, selanjutnya yaitu tugas-tugas perkembangan remaja. William Kay, sebagaimana dikutip Yudrik Jahja, mengemukakan tugas-tugas perkembangan masa remaja sebagai berikut. Yang pertama, mampu menerima keadaan fisiknya. Yang kedua, mampu menerima dan memahami peran seks usia dewasa. Yang ketiga, mampu membina hubungan baik dengan anggota kelompok yang berlainan jenis. Yang keempat, mencapai kemandirian emosional. Dan yang kelima yaitu mencapai kemandirian ekonomi. Nah, yang keenam, mengembangkan konsep dan keterampilan intelektual yang sangat diperlukan untuk melakukan peran sebagai anggota masyarakat. Yang ketujuh, memahami dan menginternalisasi nilai-nilai orang dewasa dan orang tua. Yang kedelapan, mengembangkan perilaku tanggung jawab sosial yang diperlukan untuk memasuki dunia dewasa. Yang kesembilan, mempersiapkan diri untuk memasuki pernikahan. Dan yang ke-10 yaitu memahami dan mempersiapkan berbagai tanggung jawab kehidupan keluarga. Nah, poin selanjutnya yaitu masalah tugas-tugas perkembangan. Menurut Harlock, tahun 1973, ada beberapa masalah yang dialami remaja dalam memenuhi tugas-tugas tersebut, yaitu yang pertama, masalah pribadi, yaitu masalah-masalah yang berhubungan dengan situasi dan kondisi di rumah, sekolah, kondisi fisik, penampilan, emosi, penyesuaian sosial, tugas, dan nilai-nilai. Yang kedua, masalah khas remaja, yaitu masalah yang timbul akibat status yang tidak jelas pada remaja, seperti masalah pencapaian kemandirian, kesalahpahaman,
adanya hak-hak yang lebih besar dan lebih sedikit kewajiban dibebankan oleh orang tua. Nah, dan poin yang terakhir yaitu upaya dalam menumbuh kembangkan tugas-tugas perkembangan. Yang pertama, memberi banyak kesempatan kepada remaja untuk aktif dalam berbagai aktivitas sosial. Yang kedua, membantu mengarahkan peran remaja sesuai dengan tugasnya. Yang ketiga, membantu remaja yang lambat perkembangannya melalui penjelasan yang dapat diterimanya. Yang keempat, yaitu membantu remaja untuk memilih lapangan kerja yang tepat dan sesuai dengan bakat dan keinginan.